Berlatar tepat di hari ke-87, setelah dunia dilanda wabah atau serangan makhluk misterius, yang mengakibatkan hampir seluruh manusia di penjuru dunia, dinyatakan hilang entah kemana. Sudut-sudut kota, nampak sepi tanpa adanya aktivitas manusia. Namun ternyata masih ada satu keluarga yang masih bertahan, dan dipaksa hidup dalam ketakutan. Mereka dipaksa keadaan, untuk sebisa mungkin tidak mengeluarkan suara sekecil apapun, dan untuk berkomunikasi pun, mereka harus menggunakan bahasa isyarat. Mereka semua melakukan aktivitas seperti itu, tentunya bukan tanpa alasan. Hal itu terbukti, tatkala anak bungsu mereka dengan polosnya, menyalakan mainan yang sempat dibawanya dari sebuah toko, dan tiba-tiba dan inilah singkat waktu, 457 hari pun berlalu. Sejak kematian putra bungsunya, si ayah yang namanya kita panggil saja Asep, terlihat masih belum bisa move on atas kejadian itu, dan seolah terus menyalahkan dirinya sendiri, karena tidak bisa menjaga anak-anaknya dengan baik. Beruntung para makhluk misterius itu tidak doyan sayuran dan juga ikan, apalagi lauk sisa kemarin, sehingga hal itu bisa dimanfaatkan oleh Asep dan keluarganya untuk bertahan hidup. Setelah mereka selesai makan malam, anak-anak Asep yang bernama kita panggil saja Siti dan Ujang, mengisi waktu luang mereka dengan bermain monopoli, tapi tidak pakai judi. Saat mereka tengah asik bermain itulah, tiba-tiba si Siti tanpa sengaja membuat suara yang cukup mengagetkan semua orang, dan suasana pun terlihat panik, tatkala muncul suara langkah kaki tepat di atas atap rumah mereka, dan tiba-tiba beruntung bagi mereka, tatkala itu hanyalah ulah tikus yang sedang kawin, namun di saat tikus-tikus itu hendak pergi, tiba-tiba malam itu, tatkala si Asep tengah membuat alat bantu pendengaran, supaya bisa lebih mengontrol suara-suara yang mereka keluarkan, tiba-tiba ia pun dihampiri oleh sang istri, yang nampaknya tengah berbadan dua, alias hamil. Menyadari hal itu, si Asep pun sedikit memuji sang istri, karena ia takut, kalau tidak diberi jatah lembur sebagai pasutri. Singkat waktu, 472 hari pun berlalu. Istri si Asep yang bernama kita panggil saja Imas, tengah sibuk mengecek kondisi kehamilannya, yang hanya tinggal beberapa minggu menjelang persalinan anak keempatnya. Menyadari hal itu, Imas pun sedikit cemas karena ia akan melahirkan dalam kondisi wabah yang mengerikan, tapi ia pun sedikit bahagia, karena sebentar lagi, anak keempatnya akan segera lahir ke alam penuh sandiwara ini. Di lain tempat anak si Asep yang bernama Ujang pun terlihat panik, tatkala ayahnya dengan santai melakukan aktivitas tanpa memperdulikan suara yang ditimbulkan. Si Asep sendiri menjelaskan kepada anaknya, kalau mereka akan baik-baik saja, karena mereka bisa mengeluarkan suara yang menyatu dengan air sungai. Dan setelah sekian lama, akhirnya anak dan ayah itu bisa mengobrol dengan normal, tanpa takut suara mereka menjadi petaka, atau mengundang makhluk misterius itu. Why didn't you let her come? It was no one's fault. Di saat mereka tengah berjalan menuju arah pulang, tiba-tiba mereka pun bertemu dengan seorang kakek tua yang nampak tengah bersedih,
karena mendapati istrinya sudah meninggal. Dengan penuh amarah dan kekesalan, si kakek seolah tidak bisa membendung amarahnya, dan yang terjadi. Imas yang tengah menunggu kepulangan suami dan anaknya di rumah, tiba-tiba mengalami pecah ketuban. Ia pun nampak menahan rintihan rasa sakit yang ditimbulkan dari kontraksi kehamilannya, dan di saat ia akan pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari tempat yang lebih aman, tiba-tiba dan ya, rupanya makhluk itu sudah berada di dalam rumah, sesaat setelah mendengar suara yang ditimbulkan Imas sebelumnya. Menyadari hal itu, Imas pun hanya bisa sembunyi sembari menahan rasa sakit, akibat akan segera melahirkan. Asep yang baru tiba itu pun, tatkala melihat lampu tanda bahaya di rumahnya telah menyala, ia pun bergegas pergi berlari menuju rumahnya. Rupanya Imas menjadikan sebuah alarm jam untuk mengalihkan perhatian si monster, sementara ia sendiri pergi menuju ruangan lain untuk segera melahirkan anaknya. Di saat kondisi Imas yang benar-benar tengah dalam kondisi hidup dan mati, ditambah keberadaan si monster yang terus mencari keberadaannya, si Asep dan anaknya nampak tengah merencanakan sesuatu untuk membantunya. Dan di detik-detik kelahiran anaknya pun, tiba-tiba rencana Asep dan Ujang pun ternyata berhasil, di mana mereka dengan sengaja menyalakan beberapa petasan untuk memancing para monster itu, dan di saat Asep tengah mencari keberadaan istrinya, tiba-tiba Imas dan bayinya pun akhirnya berhasil selamat berkat kerjasama mereka semua, dan di saat Asep akan membawa Imas dan bayinya ke tempat aman, tiba-tiba si bayi itu menangis, dibarengi dengan kedatangan si monster yang sudah berada di dekat mereka. Mereka pun akhirnya berhasil selamat, setelah memasuki ruang bawah tanah yang sudah disiapkan Asep sebelumnya. Namun dengan berat hati, nampaknya Asep harus mengamankan anaknya itu ke dalam peti, dengan dibantu alat pernapasan seadanya, untuk sejenak meredam suara tangisan si buah hati. Sin beralih ke si Siti yang tengah sibuk mencari keberadaan adiknya si Asep. Namun secara mengejutkan, monster itu pun ternyata sudah berada tepat di belakangnya, dan tiba-tiba monster itu tiba-tiba lari terkepecirit setelah mendengar bunyi berdecit dari alat buatan si Asep, yang kebetulan tengah dipakai si Siti. Dan dapat disimpulkan, kalau kelemahan monster itu ialah gelombang suara yang melebihi 10 oktav. Tak berselang lama Imas pun terbangun setelah beberapa abad mengalami pingsan, akibat kelelahan. Dengan naluri keibuannya, ia pun seolah merasakan kalau kedua anaknya si Ujang dan Siti tengah dalam bahaya, sehingga hal itu membuat si Asep bergegas pergi untuk mencari keberadaan mereka. Rupanya si Ujang dan Siti tengah berada di tempat penyimpanan jagung, yang nampaknya mereka sudah merasa bosan akibat menunggu bantuan si ayah yang tak kunjung datang, dan di saat mereka akan pergi dari tempat itu pun, tiba-tiba rupanya si Ujang secara tak sengaja terperosok ke dalam tong berisi jagung, dan si Siti pun berinisiatif untuk menolong adiknya. Namun di saat mereka akan mencari jalan keluar dari tempat itu, tiba-tiba dan ya, rupanya makhluk itu tiba-tiba muncul setelah mendengar suara yang cukup nyaring, dan di saat makhluk itu akan mencabik-cabik mereka,
Siti pun kembali berhasil mengusirnya dengan alat bantu pendengaran yang dipakainya. Mereka pun bergegas keluar dari tempat itu, dan bertemu dengan si ayah yang nampak tengah mencari mereka sedari tadi, sehingga momen haru pun tak dapat saya skip. Si ayah Asep yang menyadari kalau makhluk itu tengah berada tak jauh dari mereka, ia pun lantas menyuruh kedua anaknya itu untuk pergi duluan ke sebuah mobil yang berada tak jauh dari mereka, sementara ia akan mencoba untuk melawan makhluk itu sendirian. Tapi tiba-tiba, ya amplop isinya cuma goceng. Si ayah pun harus meninggoy secara tragis setelah mencoba melindungi kedua anaknya, dan kini, si ibu Imas sendiri, harus memikul beban yang semakin berat, untuk melanjutkan perjuangan hidup mereka, sekaligus mengurus ketiga anaknya sendirian. Siti pun nampak tidak bisa membendung kesedihannya, tatkala melihat beberapa peralatan yang biasa dipakai oleh mendiang ayahnya sewaktu masih hidup. Si ibu yang melihat hal itu pun, lantas menguatkan mental anak-anaknya tersebut. Dan tak berselang lama, mereka pun kembali harus berhadapan dengan si monster yang rupanya sudah berada di rumah mereka setelah mendengar suara tangisan si bayi, dan Siti yang sudah mengetahui kelemahannya pun, mencoba untuk mengusirnya dengan alat yang biasa ia pakai, dan yang terjadi. Dan pada akhirnya si ibu pun berhasil menghabisi salah satu dari makhluk itu, tapi tanpa mereka sadari, jika tindakan mereka barusan, malah mengundang ribuan bahkan jutaan makhluk serupa, yang sedang menuju ke tempat mereka saat ini. Menyadari hal itu, si ibu sendiri yang sudah mengetahui kelemahan dari makhluk itu pun, seolah bersiap, dan akan menyambut mereka dengan amarah khas ibu-ibu di negara Wakanda.